Assalamualaikum, halo, sahabat bisnis pemula. Di episode kali ini kita akan belajar dari kisah sukses perjalanan hidup Michael Dell. Sebelum menyimak video ini, mari kita berteman dan belajar dari channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like jika kalian suka. Terima kasih. Pasti banyak dari kita yang berpikir kalau kesuksesan biasanya datang secara turun-temurun. Jika orang tua kita memiliki bisnis yang begitu sukses dan besar, maka kita sebagai penerus hanya tinggal mewariskan dan meneruskan kesuksesan tersebut di masa depan. Hal tersebut mungkin memang benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Kesuksesan yang diraih dari nol akan terasa lebih membanggakan dan menjadi penanda bahwa kita adalah orang yang giat berusaha dan jeli melihat peluang bisnis. Apa mungkin seorang penjual koran bisa merajai bisnis teknologi yang berkembang begitu pesat dan sukses? Mungkin saja loh, kita bisa melihat perjalanan hidup Michael Dell sebagai contoh konkretnya. Masa muda yang penuh perjuangan. Meski lahir dari keluarga yang cukup berada, Michael Saul Dell tak lantas melewati masa mudanya dengan bersenang-senang sepanjang hari. Pria kelahiran tanggal 23 Februari tahun 1965 ini memiliki ayah yang berprofesi sebagai dokter gigi dan ibu dengan pekerjaan menjadi pialang saham. Kendati sang ayah ingin Michael kecil mengikuti jejaknya dan berkarir di bidang kesehatan, namun minat dan bakat Michael ternyata menunjukkan hal yang berbeda. Sejak usia 7 tahun, Michael begitu mencintai tagar teknologi dan pada usia tersebut ia berhasil memperoleh kalkulator pertamanya. Sebuah benda berteknologi yang begitu mengagumkan dan menggelitik rasa ingin tahu seorang Michael Dell kecil. Beranjak tumbuh di usia remaja, Michael berusaha memperoleh penghasilan secara mandiri dengan bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran Chinese food di kawasan Texas. Upah sebesar $2 Amerika Serikat 30 sen per jam yang dikumpulkan Michael kemudian digunakannya untuk membeli dan mengoleksi berbagai perangko. Hobi mengumpulkan perangko membawanya memperoleh uang senilai $1.000 Amerika Serikat dengan menjual seluruh koleksi perangkonya. Nilai yang cukup menakjubkan bukan? Meski menjalankan pekerjaan sampingan dan hobi mengumpulkan perangko, kecintaan Michael terhadap tagar komputer dan teknologi terus berkembang. Setelah gemar bermain komputer di Radio Shack, akhirnya Michael berhasil memperoleh Apple II sebagai komputer pertama yang ia miliki. Rasa keingintahuan yang tinggi juga mendorong Michael untuk membongkar komputer tersebut dan merakitnya kembali. Melirik bisnis berbasis teknologi. Takdir memang tidak mengantarkan seseorang langsung pada posisi tertinggi, begitu juga dengan Dell muda. Awal karirnya justru ia gunakan menjadi penjual koran selama beberapa tahun. Namun lambat laun usahanya menekuni dunia teknologi mulai berbuah hasil. Setelah sempat bekerja di Houston Post sebagai penjual koran, di usianya yang ke-19 akhirnya Michael memutuskan untuk memulai bisnis komputernya secara mandiri. Di bawah bendera Pax Limited dan berlokasi di asrama Universitas Texas, Michael berupaya menjual komputer rakitan sendiri dengan spesifikasi unggulan dan harga yang jauh lebih terjangkau. Bisnis teknologi yang unik dan mampu berkomunikasi langsung dengan pelanggan membuat Pax Limited dapat meraih sukses besar dan meraup omset kotor mencapai $73 juta Amerika Serikat. Michael mengembangkan produk komputer pertamanya dengan produk yang dinamakan PC Turbo. Akhirnya pada tahun 1988, Pax Limited resmi berganti nama menjadi Dell Computer Corporation. Mengekspansi bisnis ke tingkat yang lebih besar juga diiringi dengan pelayanan Dell yang menyediakan fasilitas pelayanan di tempat. Di usia yang relatif sangat muda yakni 27 tahun, Michael Dell menorehkan prestasi sebagai CEO paling muda dengan perusahaan besar yang masuk dalam daftar perusahaan top versi majalah Fortune. Memberi kesempatan bagi generasi penerus. Setelah lebih dari 15 tahun menangani Dell Computer Corporation, di tahun 2004 Michael memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi CEO dan duduk di jajaran direksi perusahaan Dell. Namun hal tersebut tak menghalangi Michael untuk tetap memantau segala sistem manajemen dan operasional Dell Computer Corporation dan berusaha untuk memilih CEO yang tepat demi kemajuan perusahaan.
Seperti peristiwa kembalinya Michael ke bangku CEO di tahun 2007 ketika menggantikan Kevin Rowling dan berusaha mengangkat kembali Dell Corporation dari keterpurukan bisnis. Kini Dell sudah banyak melakukan inovasi produk dan pengembangan bisnis. Tak hanya menjual perangkat komputer pribadi, Dell juga mulai merambah ke bidang penyediaan produk laptop, server, kamera, televisi, MP3, dan berbagai produk teknologi lainnya. Kemahiran Michael Dell dalam berbisnis dan minatnya di bidang teknologi sudah mampu membawa Dell Computer Corporation meraih peringkat 41 dalam daftar 500 Fortune Companies tahun 2011. Itulah kisah sukses perjalanan Michael Dell. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah semua pengusaha sukses tidak ada yang instan. Semua kesuksesan diraih dengan luka-liku perjalanan hidup. Semoga kita dapat melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Selamat berwirausaha, sukses untuk Anda, terima kasih.